Isu-isu yang menimpa mereka akan dikorek habis-habisan. Ini bukan isu kecil karena sudah sampai di telinga masyarakat awam. Kalaupun memang benar ada manuver untuk mengakali isu ini, sama saja memancing emosi rakyat. Kesimpulannya, jangan coba-coba deh bermain api mentang-mentang masih berkuasa. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Gara-gara flexing, seringkali berbuah malapetaka. Misalnya Mario Dandi yang karena terseret kasus penganiayaan, lalu gaya hidupnya dikorek habis-habisan. Kekayaannya dicurigai hingga akhirnya bapaknya yang kena getah. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono juga dapat kesialan dan divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi. Semua itu karena hobi flexing. Anak dan istrinya juga sama-sama pamer berlebihan. Seperti itulah yang sedang dialami Kaisang dan istrinya. Gara-gara foto jendela pesawat menuju ke Amerika, isu sampai melebar ke mana-mana. Gara-gara tidak tahan dengan hasrat untuk pamer, Kaisang terpaksa harus mengorbankan diri untuk menjadi kartu mati di politik. Jadi ceritanya, setelah ketahuan flexing di Amerika, makan sandwich seharga 400.000, belanja perlengkapan bayi seharga puluhan juta, nongkrong di kawasan elit Rodeo Drive, netizen rame-rame mengorek jejak digital Kaisang dan keluarganya. Mulai dari pesawat jet hingga jaringan bisnis yang menggurita. Sejak kejadian itu, Kaisang mendadak hilang dari peredaran. Lenyap begitu saja tanpa kabar dan suara. Gaya flexing itu kemudian hilang begitu saja. Mungkin ditegur bapaknya atau gimana saya kurang tahu. Yang jelas Kaisang mendadak hilang. Ini terlihat dari KPK yang dihujat habis-habisan karena pintar membuat lawakan. Karena pesawat jet itu, banyak orang mendesak KPK untuk mengusut dugaan adanya gratifikasi. Ada yang bilang Kaisang bukan pejabat publik sehingga tidak bisa diusut soal gratifikasi. Tapi ada yang bilang meskipun dia bukan pejabat atau penyelenggara negara, statusnya sebagai anak Presiden Jokowi memungkinkan KPK untuk mengusut kasus tersebut. Ada beberapa hal yang sangat kontradiktif terkait keberadaan Kaisang. KPK didesak untuk mengusut Kaisang, tapi KPK seolah kayak macan ompong. Gigi taring copot dibuang entah kemana. KPK mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang. Ini sama saja membodohi masyarakat. Masa sih sekelas KPK tidak tahu di mana Kaisang? Selain itu, KPK terkesan lamban dalam menindaklanjuti. Kita tahulah alasannya kenapa. KPK sudah dipreteli dan jadi lemah. Apalagi ini berkaitan dengan anak seorang presiden. KPK pasti pusing dan sakit kepala. Makanya KPK terkesan kayak lebih memilih bikin drama murahan. Lebih rela dimaki-maki rakyat ketimbang membuktikan integritasnya sebagai lembaga pemberantas KKN. Tidak heran, saya sempat baca sindiran pelesetan untuk KPK. Kepanjangannya menjadi Komisi Penyelamatan Keluarga. Orang bodoh sekalipun tidak akan percaya KPK sampai tidak tahu dan tidak bisa mencari tahu keberadaan Kaisang. Padahal gampang aja cari tahu. Cukup tanyakan langsung ke Jokowi atau istrinya. Kalau Kaisang benar-benar hilang tanpa kabar, orang tua manapun pasti panik. Kalau Jokowi santai-santai saja, pastinya dia tahu di mana Kaisang atau bisa cari tahu di mana dia. Masalahnya KPK berani nggak? Politikus PSI, Grace Natali, saat ditanya di mana Kaisang berada, dia mengaku tidak tahu. Kalian percaya nggak? Dia itu petinggi PSI, sedangkan Kaisang adalah ketua umum PSI. Masa satu PSI tidak tahu di mana ketua umum partai? Kan aneh. Tapi ini wajar ya, mengingat Grace Natali sekarang sudah menjadi staf khusus presiden. Jadi tahu sendirilah jawabannya kayak gimana. Tapi lucunya ketika Sekjen PSI ditanya tentang Kaisang, dia bilang Kaisang sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus. Dia juga bilang pada siang hari itu Kaisang memimpin rapat tentang dukungan di Pilkada. Bahkan Kaisang tanda tangan berkas-berkas rekomendasi. Jadi siapa yang berbohong dan menipu?
Tindakan KPK ini sangat tidak bisa dimaafkan. Ada kesan KPK tidak berani karena segan atau karena ditekan. Entah mana yang benar, yang jelas KPK melempem. Miris sekali melihat kondisi KPK sekarang ini. Yang paling parah adalah KPK batal meminta klarifikasi dari Kaisang terkait fasilitas jet pribadi. Alasan KPK adalah karena sudah ada laporan dari masyarakat masuk di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. KPK katanya mau fokus ke sana. Dari sini kita bisa menebak endingnya bakal seperti apa. Gimana nasib Kaisang? Kita tunggu saja kelanjutannya. Tapi apapun yang terjadi nanti, apakah Kaisang akan diusut atau dibiarkan? Ini adalah blunder besar yang dilakukan oleh Kaisang dan keluarga Jokowi. Kemungkinan besar Kaisang akan aman-aman saja. Ini menurut saya. Tapi ini juga akan menjadi rapor buruk buat keluarga Jokowi. Lama-lama masyarakat menjadi muak dan marah. Efek paling besar adalah keluarga Jokowi akan menjadi kartu mati di politik. Saya prediksi paling lambat sampai tahun 2029. Kaisang sekarang sudah menjadi kartu mati. Tidak ada obat untuk mengobati musibah politik yang dialami Kaisang. Mau nyalon dimanapun, Kaisang tidak akan dipilih masyarakat lagi. Gara-gara flexing, rusak karir seumur hidup. Tinggal kita tunggu nasib yang sama bakal menimpa Gibran dan Bobi Nasution. Bobi diduga terseret isu tambang Blok Medan. Tapi sampai sekarang aman-aman saja. Sedangkan untuk Gibran, kalau menurut penelusuran dari koran Tempo, KPK perlu mengecek perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Solo yang ditandatangani Gibran dan Shopee. Induk Shopee yang di Singapura yaitu SEA Limited adalah pemilik jet yang dinaiki Kaisang dan istrinya ke Amerika. Dalam perjanjian itu, Shopee bermaksud mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan pemerintah Kota Solo. Dokumen ini kabarnya bisa menjadi petunjuk apakah pemberian fasilitas kepada Kaisang ada kaitannya dengan izin yang diberikan Gibran kepada Shopee saat itu. Kalau KPK serius mengusut Kaisang, efek dominonya adalah akan ikut menyeret nama Gibran. Meskipun endingnya sudah bisa ditebak, persepsi masyarakat tidak akan bisa diakali. Saat ini, masyarakat sudah mencap buruk keluarga Jokowi. Banyak skandal, tapi terkesan menguap begitu saja. Ini yang membuat rakyat tidak terima. Jika ini terus dibiarkan, keluarga Jokowi akan selesai maksimal di tahun 2029. Kaisang, Gibran, dan Bobi akan menerima efeknya. Tinggal tunggu waktunya saja untuk memanen apa yang ditanam. Bobi akan ikut Pilkada 2024. Gibran direncanakan akan ikut Pilpres di tahun 2029. Percayalah, isu-isu yang menimpa mereka akan dikorek habis-habisan. Ini bukan isu kecil, karena sudah sampai di telinga masyarakat awam. Kalaupun memang benar ada manuver untuk mengakali isu ini, sama saja memancing emosi rakyat. Kesimpulannya, jangan coba-coba deh bermain api mentang-mentang masih berkuasa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.